Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. 2 tahun. 730 hari. Begitulah cara Laksmi menghitung waktu sejak dunia berhenti berputar baginya. Sejak hari di mana Dito, putra sematawayangnya yang ceria dan penuh semangat, dinyatakan meninggal akibat kecelakaan tunggal yang tragis di jalan tol. Pagi itu, udara di pemakaman Kencana terasa sejuk, membawa aroma tanah basah dan melati yang kian layu. Laksmi berdiri di depan sebuah nisan marmer putih. Ukiran nama Dito Ardiansah tertera di sana, dihiasi tanggal lahir dan kematian yang terlalu dekat. Ini adalah ritual bulanan Laksmi, membersihkan makam, menabur bunga krisan, dan berbicara dalam hati dengan Dito seolah-olah putranya hanya sedang tertidur pulas di bawah sana. Dito, nak, mama merindukanmu, bisiknya. Suaranya parau dan sedikit serak karena menahan tangis yang sudah 2 tahun ini ia paksakan untuk tetap tersimpan rapat. Laksmi menurunkan buket mawar putih yang baru dibawanya, menggantikan bunga-bunga yang layu. Laksmi, seorang wanita parubaya dengan aura keibuan yang kuat namun kini ditutupi kabut kesedihan, menyeka sudut matanya dengan punggung tangan. Ia sudah mengenakan pakaian terbaiknya hari ini, kebaya sederhana berwarna gelap yang selalu ia pakai ke tempat ini. Ia harus terlihat kuat, setidaknya di depan batu nisan putranya. Suasana sepi, hanya ada suara angin yang menyapu daun-daun kering. Laksmi meraih botol air mineral dan sikat kecil dari tasnya. Ia mulai membersihkan lumut tipis yang menempel di sudut nisan. Pekerjaan fisik ini selalu membantunya mengalihkan pikiran, meskipun hanya sementara. Saat ia sedang fokus menyikat, ponsel yang ia letakkan di pinggiran makam bergetar nyaring. Nada dering khusus yang ia setel untuk suaminya. Tapi, saat ia melirik, layar ponselnya menunjukkan nomor tidak dikenal. Mungkin salah sambung, pikirnya. Suaminya, Bima, saat ini sedang sibuk mengurus proyek besar di luar kota dan jarang menelepon di jam-jam seperti ini. Laksmi mengabaikannya dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak suka ada gangguan saat ia sedang bertemu dengan Dito. 5 menit kemudian, ponsel itu kembali bergetar. Lagi-lagi, nomor yang sama, sebaris angka acak yang tidak ia kenali. Kali ini, getarannya lebih lama, seolah si penelepon sengaja menunggu Laksmi mengangkatnya. Sebuah dorongan aneh muncul di benak Laksmi. Bukan naluri ingin tahu, melainkan perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba merayap di punggungnya. Perasaan itu terlalu mendesak untuk diabaikan. Padahal biasanya ia sangat disiplin dalam mematikan dering saat ziarah. Ia menarik napas dalam-dalam, mengambil ponselnya, dan menekan tombol reject dengan cepat. Tidak penting, gumamnya, meskipun ia tahu tindakannya itu terasa sedikit kasar. Ia kembali menatap nisan Dito. Maaf, nak, mama harus fokus padamu. Ia menaburkan bunga krisan terakhir, mengambil foto makam Dito untuk dikirimkan kepada Bima, sebagai laporan rutin bahwa ia telah melaksanakan tugasnya. Sebelum beranjak, ia memeluk batu nisan yang dingin itu seolah-olah ia bisa merasakan kehangatan Dito yang hilang. Sampai bulan depan, sayang. Tidur yang nyenyak. Laksmi berjalan perlahan keluar dari area pemakaman yang teduh menuju gerbang depan. Saat ia baru saja mencapai mobilnya yang terparkir, ponselnya kembali bergetar. Nomor yang sama. Kali ini, getaran itu terasa seperti sebuah panggilan darurat, bukan sekadar salah sambung. Jantung Laksmi berdebar kencang. Ada apa ini? Nomor yang sama meneleponnya 3 kali dalam rentang waktu kurang dari setengah jam. Ini tidak biasa. Laksmi memasukkan kunci mobilnya, tetapi tangannya membeku di udara. Ia menatap layar ponsel, keraguan beradu dengan rasa penasaran yang tak tertahankan. Mengapa ia merasa perlu menjawab telepon yang tidak dikenal ini? Mungkin hanya telemarketing. Laksmi, jangan berlebihan. Ia mencoba menenangkan dirinya. Namun, sesuatu dalam dirinya berteriak, "Angkat!" Ia akhirnya menyerah pada dorongan misterius itu. Sambil memutar kunci mobil, ia menekan tombol hijau untuk menjawab panggilan. "Halo? Dengan siapa ini?" tanya Laksmi. Suaranya terdengar tegang. "Keheningan." Di seberang sana, ia hanya mendengar desisan udara,
Seolah-olah si penelepon berada di tempat yang sangat berangin atau tersembunyi. Laksmi bersiap untuk mematikan telepon, mengira ini hanya prank iseng. "Halo? Jika Anda tidak berbicara, saya akan menutupnya." Tepat sebelum Laksmi menekan tombol merah, sebuah suara perlahan dan sangat samar terdengar. Suara yang sangat familiar, namun terdengar jauh dan terdistorsi. Suara itu begitu pelan, nyaris seperti bisikan, tapi menembus pertahanan diri Laksmi dengan kecepatan kilat. Suara itu terdengar seperti suara seorang anak laki-laki. Laksmi seketika menjatuhkan kunci mobilnya. Jantungnya terasa seperti dipukul, memompa darah dengan liar ke seluruh tubuh. Ia mendekatkan ponsel ke telinganya, menggenggamnya erat-erat, seolah takut suara itu akan menghilang. Ia menahan napas. Keheningan kembali, diikuti oleh suara seperti erangan samar, seolah ada seseorang yang kesakitan atau kesulitan bernapas. Laksmi merasakan air matanya kembali menggenang, tapi bukan air mata kesedihan, melainkan teror dan kebingungan. Tiba-tiba, suara itu terdengar lebih jelas, meskipun masih serak dan terputus-putus, seolah-olah pemiliknya sedang berusaha keras untuk mengucapkan setiap kata. "Bebu." Laksmi tersentak. Itu adalah cara Dito memanggilnya, dengan tarikan napas pendek di awal. "Dito? Nak, itu kamu?" Laksmi berteriak. Suaranya pecah. Air mata yang ia tahan selama 2 tahun akhirnya meluncur deras. Bukan karena sedih, tapi karena sebuah kejutan yang mengguncang logikanya. Di seberang sana, suara itu terdengar seperti mencoba merangkai kalimat. Suara yang ia kenal di setiap helai jiwanya. Suara yang hilang bersamanya 2 tahun lalu. "Bebu, tolong. Adik masih hidup." Panggilan itu terputus. Laksmi berdiri mematung di samping mobilnya, memegang ponsel yang kini hanya mengeluarkan bunyi tut kosong. Bisikan yang menyakitkan itu, 4 kata yang mustahil itu, bergema memekakan telinga di benaknya. "Adik masih hidup." Adik. Itu adalah panggilan kesayangan Dito kepada dirinya sendiri saat berbicara dengan Laksmi. Laksmi yakin 100%. Suara itu adalah Dito, putranya yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Tapi bagaimana mungkin? Ia telah melihat jenazahnya. Ia telah menghadiri pemakamannya. Ia telah memakamkan putranya. Kepanikan hebat menghantamnya. Ini bukan lagi duka. Ini adalah kegilaan. Ia segera menekan tombol panggil ulang ke nomor tak dikenal itu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Di tengah pemakaman yang tenang, Laksmi Ardiansa mendapati dirinya berada di persimpangan antara logika yang menyatakan putranya sudah meninggal, dan naluri keibuan yang mengatakan putranya masih hidup dan memohon bantuan. Ziarah rutinnya kini berubah menjadi awal dari sebuah mimpi buruk yang nyata, memaksanya mempertanyakan semua yang ia ketahui tentang hari terburuk dalam hidupnya. Laksmi tidak peduli lagi dengan lingkungan sekitarnya. Ia berdiri terpaku di gerbang pemakaman kencana, sepasang mata merahnya menatap nanar pada layar ponsel. Nomor yang meneleponnya sudah pasti mati, seolah-olah ia baru saja berbicara dengan hantu, bukan dengan manusia. Napasnya terengah-engah, bukan karena kelelahan, melainkan karena syok yang menusuk ulu hati. Dito. Dito. Hanya nama itu yang mampu ia gumamkan. Ia mencoba menghubungi nomor itu lagi. Hasilnya sama. Nomor tidak aktif. Ia mencobanya 10 kali berturut-turut. Seperti seorang yang tenggelam yang mencoba meraih seutas tali yang terputus. Air mata yang tadinya merupakan luapan emosi kini berubah menjadi tetesan kebingungan dan keputusasaan. Bagaimana mungkin? Ia yakin 100% itu adalah suara Dito, putranya yang baru berusia 8 tahun saat meninggal. Nada bicaranya, intonasi saat memanggil, "Bu," bahkan kata, "adik," yang selalu ia gunakan untuk merujuk dirinya sendiri, semuanya otentik. Tidak ada orang lain yang bisa menirunya dengan begitu sempurna. Laksmi akhirnya berhasil masuk ke mobilnya. Tangannya gemetar hebat saat memutar kunci. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Tetapi ia tahu ia tidak bisa pulang dengan membawa kepastian yang mengerikan ini. Pikirannya berputar liar, mencari penjelasan yang logis untuk peristiwa supranatural ini. Apakah ini lelucon kejam?
Tapi siapa yang tega bercanda dengan kematian seorang anak? Dan bagaimana mereka bisa meniru suara Dito dengan detail yang mengerikan? Apakah ini gangguan jiwa? Apakah kesedihannya yang terpendam telah merusak kewarasannya? Sehingga ia mulai berhalusinasi pendengaran? Ia mencoba berpikir rasional. Jika Dito benar-benar masih hidup, mengapa ia menghubungi Laksmi dari nomor tak dikenal dan segera mematikannya? Mengapa ia hanya mengucapkan kalimat yang pendek dan mendesak? Bu, tolong adik masih hidup. Kata, tolong, menusuknya paling dalam. Ini adalah panggilan bantuan. Dito sedang dalam bahaya, atau tersembunyi. Laksmi menarik napas dalam-dalam, berusaha menstabilkan detak jantungnya yang seolah ingin melompat keluar dari dada. Ia harus tenang. Ia harus bertindak. Jika ada 1% kemungkinan Dito masih hidup, ia akan mempertaruhkan segalanya. Kilasan masa lalu yang mengganggu. Laksmi menyandarkan kepalanya ke setir, membiarkan ingatan 2 tahun lalu menyerbu. Kecelakaan mobil itu terjadi saat Dito dalam perjalanan pulang sekolah. Mereka bilang, sebuah truk kehilangan kendali dan menabrak mobil jemputan Dito. Dito dilarikan ke rumah sakit Mitra Kasih. Laksmi dan suaminya, Bima, bergegas ke sana. Mereka menunggu berjam-jam. Akhirnya, Dokter Ananta, seorang dokter senior yang mereka kenal baik, keluar dengan wajah penuh duka. Diagnosisnya tegas, cedera kepala parah dan pendarahan internal. Dito tidak tertolong. Laksmi mengingat betapa hancurnya ia saat itu. Ia melihat jenazah Dito. Wajahnya tertutup kain. Ia memeluk tubuhnya yang dingin. Oh! Laksmi tiba-tiba teringat detail kecil yang selama ini terabaikan oleh kabut kesedihan. Wajah yang tertutup. Dokter Ananta mengatakan luka di wajah Dito sangat parah sehingga disarankan untuk tidak membuka kain penutup wajahnya di rumah sakit, demi menjaga perasaan Laksmi. Laksmi yang saat itu dilanda kesedihan tak terbatas hanya mengangguk setuju. Ia hanya mencium tangan Dito yang terbebas dari kain. Sikap Bima, suaminya, Bima, saat itu terlihat sangat tabah. Terlalu tabah. Bima adalah seorang ayah yang sangat mencintai putranya, tetapi ia menerima kematian Dito dengan ketenangan yang mencurigakan. Ia yang mengurus semua prosedur pemakaman dengan cepat dan efisien. Ia yang menghibur Laksmi, menasihatinya untuk move on. Saat Laksmi masih menangis di malam hari, Bima sudah kembali bekerja dengan fokus penuh. Dulu Laksmi mengira itu adalah bentuk mekanisme pertahanan diri, tetapi kini, ia merasa itu adalah kepanikan yang disembunyikan. Laksmi menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar melihat wajah Dito yang sudah meninggal. Ia hanya mempercayai kata-kata dokter dan suaminya. Apakah mungkin ada kesalahan identitas? Atau lebih buruk, apakah ada konspirasi? Laksmi meraih ponselnya, mencari kontak teman dekatnya, Santi. Santi adalah seorang jurnalis investigasi yang sangat logis dan tidak percaya tahayul. Ia perlu bercerita kepada seseorang, dan ia membutuhkan perspektif yang waras. Mencari saran dari jurnalis. Laksmi mengendarai mobilnya menuju kafe langganan Santi. Saat bertemu, Laksmi menceritakan segalanya. Dari ziarah rutinnya hingga bisikan telepon yang terputus-putus itu. Ia meniru suara Dito, mengucapkan kalimat pendek yang sama. Santi mendengarkan dengan serius, tetapi ekspresinya menunjukkan campuran empati dan skeptisisme profesional. Lak, aku tahu kamu sangat merindukan Dito. Mungkin suara itu dipicu oleh stres post-trauma yang tinggi. Nomor tak dikenal bisa jadi adalah prank suara yang canggih. Laksmi menggeleng kuat. Tidak, San. Aku tahu suara anakku. Itu bukan rekaman. Itu bukan tiruan. Ada kepanikan nyata di suaranya. Dan dia bilang, adik masih hidup. Dia meminta tolong. Melihat betapa yakinnya Laksmi, Santi menghela napas. Oke. Kita kesampingkan dulu masalah supranatural dan fokus pada fakta. Jika Dito benar-benar masih hidup, berarti ada yang salah dengan proses kematiannya. Satu-satunya tempat untuk memverifikasi itu adalah Rumah Sakit Mitra Kasih. Santi menyarankan, jangan datang sebagai ibu yang sedih. Datang sebagai klien yang teliti.
Minta salinan lengkap rekam medis Dito. Semua hasil tes, semua dokumen legal, semua sertifikat kematian yang ditandatangani. Perhatikan detailnya. Perhatikan siapa yang menandatanganinya. Perhatikan stempelnya. Kita cari tahu apakah ada yang janggal dari dokumen-dokumen itu. Saran Santi seolah membuka tirai tebal yang menutupi mata Laksmi. Santi benar. Laksmi tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Ia harus bertindak. Rumah sakit Mitra Kasih. Tempat di mana ia dinyatakan meninggal. Laksmi menggumamkan nama rumah sakit itu. Kini bukan dengan rasa duka, melainkan dengan api amarah dan kecurigaan yang menyala. Di tengah malam itu, Laksmi mengakhiri pertemuannya dengan Santi. Ia kini memiliki misi. Ia tidak akan puas dengan kesimpulan duka. Ia akan kembali ke titik nol, ke tempat di mana ia menerima kabar buruk itu, dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi 2 tahun lalu. Kecurigaannya kini bukan hanya pada kesalahan diagnosis, tetapi pada kemungkinan adanya kebohongan besar yang telah menutupi fakta bahwa Dito masih bernapas. Ia mengirim pesan singkat ke Bima, mengatakan bahwa ia akan pulang terlambat karena ada urusan mendadak. Ia membutuhkan Bima menjauh agar ia bisa bergerak bebas. Laksmi mengemudi lurus, bukan menuju rumahnya yang nyaman, tetapi kembali ke kota tua, menuju gerbang tinggi dan dingin rumah sakit Mitra Kasih. Ia datang untuk menuntut kebenaran. Kebenaran yang dijanjikan oleh bisikan dari makam. Laksmi tiba di rumah sakit Mitra Kasih tepat sebelum jam operasional administrasi berakhir. Cahaya lampu neon yang dingin dan bau antiseptik yang menusuk hidung segera membangkitkan kembali trauma 2 tahun lalu. Setiap koridor, setiap bangku tunggu, membawa kenangan pedih tentang penantiannya yang sia-sia akan kabar baik. Ia berjalan tegak menuju meja information center, berusaha menampilkan ketenangan yang ia pinjam dari saran Santi. Ia harus terlihat seperti seorang wanita yang menuntut hak administrasi, bukan seorang ibu yang dikejar halusinasi. "Selamat malam, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Tanya petugas administrasi muda dengan senyum profesional namun terlihat lelah. "Saya Laksmi Ardiansa. 2 tahun lalu, putra saya, Dito Ardiansa, meninggal di sini. Saya datang untuk meminta salinan rekam medis lengkap. Semua catatan perawat, hasil lab, hingga sertifikat kematian yang dilegalisir oleh pihak rumah sakit." Pinta Laksmi dengan suara yang dikontrol agar terdengar mantap. Petugas itu tampak ragu sejenak. "Maaf, Bu. Biasanya rekam medis hanya diurus pada saat penyerahan jenazah, atau dalam beberapa minggu setelahnya. Untuk arsip yang sudah 2 tahun. Saya tahu. Dan saya minta maaf karena baru sekarang. Tapi ini sangat penting. Ada urusan klaim asuransi yang baru muncul dan membutuhkan verifikasi silang data medis rinci." Laksmi berbohong dengan fasih, menggunakan alasan klaim yang seringkali memaksa birokrasi bergerak cepat. Wajah petugas itu langsung berubah serius. "Masalah asuransi adalah masalah hukum." "Baik, Bu. Mohon tunggu sebentar. Saya akan meneruskan permintaan ini ke bagian arsip medis." Memori di ruang tunggu. Saat menunggu, Laksmi duduk di kursi besi dingin. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu. Kejamnya malam di mana ia kehilangan Dito. Ia mengingat bagaimana ia dan Bima tiba di rumah sakit. Teriakan panik perawat. Lampu operasi yang menyala tak henti. Setelah berjam-jam, Dokter Ananta keluar. Wajahnya kelelahan. Matanya menampakkan kesedihan yang tulus. "Saya sudah berusaha sekuat tenaga. Bu, Pak." Benturan di kepala sangat parah. "Pendarahan tidak dapat dihentikan," kata Dokter Ananta saat itu. Nada suaranya berat. Laksmi ambruk. Bima memeluknya erat. Tetapi Laksmi ingat, Bima tidak meneteskan air mata. Ia hanya menutup mata, mengangguk, dan berkata, "Terima kasih, Dokter." Ketenangan Bima saat itu, yang dulu dianggap Laksmi sebagai kekuatan seorang suami, kini terasa seperti dinding es. Malam itu, saat Dito dipindahkan ke kamar jenazah, Bima yang menanganinya. Bima yang mengisi semua formulir persetujuan otopsi, yang kemudian ia tolak atas nama menjaga keutuhan tubuh Dito. Bima yang berbicara dengan forensik, dan Bima yang menandatangani sertifikat kematian. Laksmi hanya bisa menangis di pelukan temannya.
Santi, yang saat itu ikut menemani. Ia terlalu lumpuh oleh duka untuk melihat detail administrasi. Apakah mungkin Bima tidak ingin ada otopsi karena tahu ada sesuatu yang disembunyikan? Bisikan skeptisisme Santi mulai merasuki benaknya. Keraguan itu semakin kuat. Mengapa Bima begitu cepat menerima penolakan dokter untuk memperlihatkan wajah Dito? Ia hanya mengatakan, "Kita ingat Dito yang ceria, sayang. Jangan lihat dia dalam kondisi ini." Laksmi saat itu setuju, demi menjaga kenangan indah putranya. Tapi sekarang, ia curiga. Penyampaian dokumen yang mencurigakan. Setelah penantian yang terasa seperti seabad, petugas administrasi kembali, didampingi oleh seorang wanita parubaya dari bagian arsip, Ibu Rina, yang wajahnya tampak tegang. Mereka membawa sebuah folder tebal berwarna coklat tua. Ini dokumen yang Ibu minta. Salinan rekam medis Tuan Dito Ardiansa, kata Ibu Rina. Tangannya sedikit gemetar saat menyerahkan folder itu. Laksmi mengambil folder itu. Ia merasakan beratnya kertas, dan beratnya kebohongan, jika memang ada, yang tersembunyi di dalamnya. "Terima kasih. Bisakah saya memeriksanya sekarang?" tanya Laksmi, menatap lurus ke mata Ibu Rina. Ibu Rina dan petugas muda itu saling pandang dengan cemas. "Tentu, Bu. Tapi kami sudah mau tutup. Jika ada pertanyaan, Ibu bisa kembali besok pagi." "Saya rasa tidak perlu," kata Laksmi dingin. "Saya hanya perlu melihat keabsahan dokumen kuncinya." Ia membuka folder itu, mencari halaman paling penting, sertifikat kematian. Tertanggal 2 tahun lalu. Nama Dito Ardiansa. Penyebab kematian: T-severe traumatic brain injury. Laksmi fokus pada tanda tangan dan stempel. Tanda tangan Dr. Ananta terlihat di bagian bawah. Stempel Rumah Sakit Mitra Kasih terlihat jelas, dengan tinta hitam pekat. Namun, saat Laksmi menggesekkan ibu jarinya di atas stempel, ia merasakan keanehan. Stempel tersebut terasa sedikit menggumpal dan teksturnya agak tebal, seperti dicetak dengan tinta yang terlalu banyak atau baru dicetak. Untuk dokumen arsip 2 tahun, seharusnya stempel itu sudah sedikit pudar atau menyatu dengan kertas. Laksmi mengambil napas dalam-dalam. "Ibu Rina," katanya, menunjuk ke sertifikat kematian. "Mengapa stempel ini terasa sangat baru? Bukankah ini arsip lama?" Wajah Ibu Rina langsung memucat. Ia menarik napas tajam dan menjawab dengan suara yang dipaksakan. "Oh, itu mungkin karena kami baru saja melegalisir ulang salinannya, Bu. Standar prosedur kami." Laksmi menoleh ke petugas administrasi muda, yang terlihat berusaha menghindari tatapan Laksmi. Keraguan Laksmi berubah menjadi keyakinan yang mengganggu. Ada yang tidak beres di rumah sakit ini. Mereka panik. Kecepatan Bima yang mencurigakan. Laksmi kemudian melihat bagian administrasi pemakaman. Ia menemukan formulir penolakan otopsi yang ditandatangani oleh Bima. Di bawahnya, ada catatan tulisan tangan dari seorang perawat. Jenazah dijemput dini hari pukul 2, kurang dari 4 jam setelah dinyatakan meninggal. Keinginan keluarga untuk segera dimakamkan. 4 jam. Bima hanya butuh 4 jam untuk membawa Dito keluar dari rumah sakit, menyelesaikan semua birokrasi, dan mempersiapkan jenazah. Kini Laksmi benar-benar yakin Bima terburu-buru. Ketergesaannya bukan karena rasa duka, melainkan untuk menghilangkan bukti bahwa Dito yang meninggal itu bukan Dito. Laksmi menyimpan folder itu dengan erat. Ia tidak bisa melangkah lebih jauh malam ini. Ia telah mendapatkan bukti ketidaknyamanan pihak rumah sakit dan kejanggalan dokumen. Saat ia berjalan keluar, Laksmi melihat Ibu Rina terburu-buru menelepon seseorang di sudut koridor. Suaranya pelan dan penuh ketakutan. "Ya, Pak, dia datang. Dia meminta semua dokumen. Ya, saya sudah memberikan salinan yang sudah kita siapkan. Sepertinya dia curiga pada stempelnya. Ya, saya akan hubungi Pak Dharma segera." Panggilan itu mengonfirmasi semua kecurigaan Laksmi. Pihak rumah sakit telah menyiapkan dokumen palsu untuknya. Dan yang paling penting, mereka akan menghubungi seseorang bernama Pak Dharma. Laksmi kini tahu langkahnya selanjutnya. Ia harus menemui orang yang paling bertanggung jawab di sini,
sang kepala rumah sakit, yang pasti tahu detail konspirasi ini, Pak Dharma. Laksmi tidak bisa tidur semalaman. Rasa lelahnya dikalahkan oleh adrenalin dan keyakinan baru yang menyala-nyala. Putranya, Dito, mungkin masih hidup. Rasa sakit dari bisikan telepon dan keanehan stempel di rekam medis telah menyatu menjadi satu tujuan tunggal. Pagi-pagi sekali, Laksmi sudah berada di depan kantor kepala rumah sakit Mitra Kasih. Ia tidak membuat janji. Ia tahu, jika ia membuat janji, pihak rumah sakit akan punya waktu untuk menyusun alibi. Ia harus menggunakan faktor kejutan. Saya harus bertemu dengan Pak Dharma sekarang, katanya tegas kepada sekretaris di meja depan. Seorang wanita muda yang tampak terkejut dengan kedatangan tak terduga Laksmi. Maaf, Bu Laksmi, Bapak Kepala sedang ada rapat penting dan jadwalnya hari ini penuh. Apakah Ibu sudah membuat janji? Saya tidak peduli dengan rapatnya. Ini adalah masalah hukum yang melibatkan kesalahan fatal di rumah sakit ini, dan saya punya bukti. Laksmi berkata sambil meletakkan folder tebal berisi rekam medis Dito di atas meja, menunjuk ke stempel yang mencurigakan. Jika Pak Dharma tidak menemui saya sekarang, saya akan langsung pergi ke kantor polisi dengan dokumen ini. Beritahu dia, ini masalah Dito Ardiansa. Penyebutan nama Dito dan ancaman polisi sudah cukup. Ekspresi sekretaris itu berubah dari terkejut menjadi ketakutan. Ia buru-buru mengangkat telepon internal, berbicara dengan suara yang sangat pelan dan gugup. Tidak lama kemudian, pintu besar kantor di belakangnya terbuka. Seorang pria paruh baya, rapi dengan jas mahal, muncul. Dia adalah Pak Dharma, kepala rumah sakit Mitra Kasih. Wajahnya mencoba terlihat ramah dan berwibawa, tetapi matanya mengkhianati kecemasan. Bu Laksmi, silakan masuk, kata Pak Dharma. Suaranya halus, berusaha menenangkan situasi. Mari kita bahas masalah ini secara internal. Konfrontasi di ruangan dingin. Ruangan Pak Dharma mewah, berkarpet tebal yang meredam langkah kaki, dan dihiasi pemandangan kota dari balik jendela besar. Laksmi menolak untuk duduk di sofa tamu yang empuk. Ia memilih berdiri, bersikap seolah ia adalah jaksa yang sedang melakukan interogasi. Saya datang bukan untuk minum teh, Pak Dharma. Laksmi memulai, suaranya tajam. Saya datang untuk menanyakan mengapa dokumen kematian putra saya, yang seharusnya menjadi arsip 2 tahun, memiliki stempel legalisir yang baru dicetak semalam. Pak Dharma tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Ah, masalah stempel. Itu hanya masalah administrasi, Bu Laksmi. Kami baru saja melakukan refreshing arsip lama kami. Tinta kami memang sangat berkualitas dan kadang terlihat baru. Jangan berbohong, Pak Dharma. Laksmi memotongnya. Nadanya menuduh. Ibu Rina dari arsip panik saat saya tanya semalam. Dia menelepon seseorang, dan saya yakin orang itu adalah Anda, untuk mengatur skenario. Dan dia menyebutkan Anda. Jadi, katakan pada saya, mengapa Anda dan RS Mitra Kasih terlibat dalam kebohongan tentang kematian Dito? Laksmi menceritakan tentang telepon misterius itu, tentang bisikan Dito yang memohon pertolongan. Ia melihat bagaimana wajah Pak Dharma yang tadinya mencoba tegar kini berangsur-angsur kehilangan warna. Saya tahu ini terdengar gila. Tapi saya seorang ibu, dan saya mengenal suara anak saya. Dia bilang, Bu, tolong adik masih hidup. Mendengar kalimat itu, kepanikan Pak Dharma tak terbendung. Matanya membelalak. Ia terbatuk-batuk, dan buru-buru meraih segelas air di mejanya. Ia menumpahkan sedikit air di atas meja marmernya yang mengkilap. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Itu tidak mungkin, Bu Laksmi. Itu murni halusinasi akibat duka yang mendalam. Pak Dharma tergagap, suaranya bergetar. Ia menggosok-gosok kedua telapak tangannya dengan keras. Putra Anda meninggal. Kami punya semua bukti. Kami punya tanda tangan suami Anda, Bima, yang setuju dengan diagnosisnya. Bima. Laksmi menyambar nama itu. Suami saya terlalu tenang. Terlalu cepat menerima. Kenapa Bima begitu cepat membawa jenazah Dito keluar rumah sakit? Kenapa jenazah Dito harus ditutup wajahnya?
Kenapa Dokter Ananta yang sangat saya kenal tidak bisa saya hubungi lagi setelah kejadian itu? Pak Dharma menunduk, menghindari tatapan mata Laksmi yang membara. Ia terlihat seperti orang yang terpojok dan siap meledak. Ia sudah tidak lagi menjadi kepala rumah sakit yang berwibawa, melainkan seorang pria yang ketakutan. Kami tidak menyembunyikan apapun, Bu. Semua prosedur sudah sesuai. Kami bisa menunjukkan berkas legalnya. Kami bisa panggil perawat yang bertugas saat itu. Katanya, suaranya kini lebih berupa rengekan. Kejatuhan folder rahasia. Tepat pada saat ketegangan mencapai puncaknya, pintu ruangan diketuk cepat. Seorang asisten pribadinya, seorang wanita bernama Nita, masuk dengan tergesa-gesa, membawa setumpuk dokumen. Maaf, Pak Dharma. Ini data yang Anda minta dari bagian keuangan. Nita berkata, matanya melirik cemas ke arah Laksmi. Pak Dharma yang sedang berada di bawah tekanan besar, melompat dari kursinya, menyambar dokumen itu dari tangan Nita dengan gerakan gugup. Saya sedang tidak ingin diganggu. Tinggalkan kami. Bentaknya keras. Karena gerakannya yang tergesa-gesa, tangan Nita terpeleset. Tumpukan dokumen yang dibawanya jatuh berserakan di lantai karpet tebal, termasuk sebuah folder tipis berwarna biru yang tersembunyi di bagian bawah tumpukan. Mata Laksmi, yang sangat tajam karena fokus pada konspirasi ini, segera menangkap pemandangan yang tak terduga. Folder biru itu terbuka sedikit saat menyentuh lantai. Di sisi luar folder, Laksmi hanya sempat melihat tulisan tangan berwarna merah yang sangat rapi. P.I.A. Dan di halaman paling atas yang sedikit menyembul, ada judul yang tercetak dengan huruf kapital. Program Perlindungan Identitas Anak. Nita panik. Ia berjongkok secepat kilat untuk menyambar dokumen itu. Gerakannya begitu cepat, begitu refleksif, dan Pak Dharma yang melihatnya segera berteriak. Ambil itu! Ambil! Laksmi hanya punya waktu sepersekian detik untuk memproses informasi itu, tetapi itu sudah cukup. Nita berhasil mengamankan folder biru itu dan memasukkannya ke dalam saku jubahnya. Kepastian baru. Laksmi tidak lagi tertarik pada stempel atau rekam medis. Ia sudah mendapatkan kata kunci baru. Program Perlindungan Identitas Anak. Laksmi mengulang kata-kata itu dengan lantang, suaranya penuh makna. Ia menatap Pak Dharma yang kini wajahnya sepucat kertas HVS. Apa itu, Pak Dharma? Apakah itu program yang Anda gunakan untuk memalsukan kematian Dito? Untuk menukarnya dengan jenazah, agar dia bisa dilindungi? Pak Dharma tidak menjawab. Ia hanya terdiam, mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Matanya kosong menatap lantai. Keheningan itu adalah jawaban yang paling jelas. Rumah sakit ini terlibat. Mereka tidak hanya salah diagnosis, mereka menyembunyikan Dito. Laksmi tersenyum, senyum yang tidak mengandung kebahagiaan, melainkan ancaman. Saya sudah mendapatkan apa yang saya butuhkan. Terima kasih atas kepanikan Anda. Itu sudah menjawab semua pertanyaan saya. Laksmi mengambil folder rekam medis Dito, berbalik, dan meninggalkan ruangan itu. Ia berjalan keluar dari rumah sakit Mitra Kasih, meninggalkan Pak Dharma yang terduduk lemas di kursinya, dengan keyakinan yang absolut. Dito masih hidup, dan ia disembunyikan dalam sebuah program rahasia yang melibatkan suaminya. Tujuan Laksmi kini jelas. Ia harus mencari tahu apa itu program PPI-A dan mengapa suaminya rela memalsukan kematian anak mereka. Jalan menuju kebenaran akan membawa Laksmi langsung menuju konfrontasi dengan orang yang paling ia cintai dan percayai. Setelah konfrontasi dramatis dengan Pak Dharma, Laksmi tahu bahwa rumah sakit Mitra Kasih bukan lagi tempat untuk negosiasi, melainkan target investigasi. Ia tidak bisa menunggu pagi. Setiap detik adalah ancaman bagi Dito, dan setiap jam adalah kesempatan bagi Pak Dharma untuk membersihkan jejak. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, Laksmi kembali. Ia memarkir mobilnya jauh dari area rumah sakit, di balik deretan ruko yang gelap. Ia mengganti pakaiannya dengan hoodie gelap dan celana jin, menjadikannya terlihat seperti bayangan yang menyatu dengan kegelapan. Ia membawa senter kecil, kamera ponsel, dan rasa putus asa yang memberinya keberanian.
Ia memilih masuk melalui pintu darurat di belakang gedung administrasi, area yang ia perkirakan akan sepi pada jam-jam tersebut. Menggunakan kartu identitas lama yang pernah ia pinjam dari Santi, sebuah kartu pers yang sudah kedaluarsa, ia berhasil meyakinkan seorang petugas keamanan tua yang mengantuk bahwa ia adalah jurnalis yang harus mengambil peralatan yang tertinggal di area konferensi. Petugas itu, lelah dan tidak ingin berurusan dengan birokrasi, membiarkannya masuk dengan ogah-ogahan. Tujuannya jelas, ruang arsip yang berhubungan langsung dengan bagian kepala rumah sakit, tempat di mana Nita menjatuhkan folder biru rahasia itu. Laksmi bergerak perlahan menyusuri koridor-koridor yang remang-remang. Aroma antiseptik bercampur dengan bau kopi basi. Setiap bunyi kipas angin, setiap derit sepatu perawat yang patroli, terasa memekakan telinga. Ia bersembunyi di balik tiang dan troli makanan kosong, bergerak seperti bayangan yang terlatih, mencari ruangan terlarang. Ia sampai di lantai administrasi. Kantor Pak Dharma gelap, pintu tertutup rapat. Tapi Laksmi ingat betul, saat ia berdebat dengan Pak Dharma, Nita datang dari koridor samping yang mengarah ke gudang penyimpanan sementara. Laksmi berasumsi, folder PPA itu tidak mungkin disimpan di ruang arsip umum. Itu pasti berada di ruang penyimpanan khusus. Laksmi menemukan koridor sempit itu. Di ujungnya, ada sebuah pintu kayu tua tanpa label. Pintu itu terlihat berbeda dari pintu-pintu kantor modern lainnya, terbuat dari kayu ek gelap, dengan pegangan kuningan kuno, seolah sengaja dibuat untuk tidak menarik perhatian. Laksmi mendekat. Pintu itu terkunci. Ia mengutuk dalam hati. Ia bukan seorang pembobol. Namun, saat ia menajamkan mata, ia melihat kejanggalan pada kusen pintu. Ada lubang kecil, seukuran ujung jari, tepat di bawah pegangan pintu, yang tidak tertutup rapi. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Laksmi menyalakan senter kecilnya dan menyinarinya ke dalam lubang itu. Ia melihat kabel-kabel halus dan sebuah papan sirkuit mini. Itu adalah sistem kunci elektronik yang disamarkan. Ia teringat sebuah adegan dari film lama Santi, kunci darurat. Laksmi merogoh tasnya. Ia tidak punya alat khusus, tetapi ia punya kartu ATM yang sudah tidak terpakai dan sebuah jepit rambut. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menyelipkan kartu ATM itu ke celah pintu, lalu menggunakan jepit rambut yang ia bengkokkan untuk menyentuh pin-pin di balik lubang rahasia itu. 2 menit yang terasa seperti 2 jam. Tiba-tiba, ia mendengar bunyi klik yang sangat pelan dari dalam pintu. Lampu indikator kecil di atas pintu, yang tadinya mati, kini menyala hijau. Laksmi menarik napas lega. Ia membuka pintu itu perlahan. Jejak program perlindungan identitas anak. Di dalamnya, bau apek dan debu langsung menyambutnya. Itu adalah ruang arsip kecil, dengan rak-rak besi penuh folder usang. Namun di tengah ruangan terdapat satu meja logam dengan sebuah komputer tua, dan sebuah kotak besi penyimpanan yang terkunci. Laksmi langsung mengabaikan kotak besi itu. Terlalu sulit dan butuh waktu lama untuk membukanya. Fokusnya adalah pada folder yang berada di rak terbuka. Ia mencari label yang berhubungan dengan administrasi rahasia atau program khusus. Di rak paling atas, ia melihat sebuah seksi berlabel Internal Only, kasus diskresi tinggi. Di sana, Laksmi menemukan folder biru yang sama persis dengan yang dijatuhkan Nita. Jantungnya berdebar kencang. Ia meraihnya dengan hati-hati. Di sampulnya, tertera tulisan tangan merah yang ia lihat sekilas PPIA, Dito, adik, Proyek Bima. Proyek Bima. Nama suaminya terpampang jelas di sampul dokumen rahasia rumah sakit. Laksmi membukanya dengan tangan yang gemetar. Isi dokumen itu mengonfirmasi semua ketakutannya yang paling liar, sekaligus memberinya harapan yang luar biasa. Halaman 1. Surat keterangan kematian palsu. Surat ini ditandatangani oleh Pak Dharma dan Bima. Di bawahnya, terdapat catatan kaki rahasia. Subjek diserahkan hidup-hidup kepada tim aset pihak kedua. Subjek yang diserahkan ke forensik adalah sisa jenazah kasus tak bernama RSUD Tegel 180720. Matching sample DNA. Halaman 2. Formulir persetujuan identitas baru. Ini adalah dokumen persetujuan formal antara Bima Ardiansa dan Rumah Sakit Mitra Kasih, diwakili oleh Pak Dharma,
untuk memulai program perlindungan identitas anak, PPIA. Tujuan, melindungi subjek, Dito, dari ancaman pihak ketiga terkait kasus penggelapan dan pencucian uang klien Bima. Laksmi memotret setiap halaman penting dengan ponselnya, memastikan ada bukti yang tak terbantahkan. Peta dan nomor misterius. Di halaman terakhir, Laksmi menemukan dokumen paling krusial, rencana penempatan kontak darurat. Di sana terdapat rincian. Identitas baru subjek, Aditya Wira Utama. Lokasi penempatan, sebuah alamat di luar kota yang sangat terpencil, di kaki gunung, yang digambarkan sebagai Safe House 003. Disertai sebuah peta yang digambar kasar. Penjaga kunci, wali asuh Ibu Kartika. Kontak darurat Bima. Nomor telepon yang tertera di dokumen itu bukan nomor telepon Bima yang Laksmi kenal. Laksmi menatap nomor kontak darurat itu. Sebuah nomor prepaid yang tidak terdaftar. Ia memasukkan nomor itu ke ponselnya dan mencocokkan riwayat panggilan. Tiba-tiba, Laksmi tersentak. Nomor kontak darurat yang tertera di dokumen rahasia Bima adalah nomor yang sama yang meneleponnya di pemakaman. Bima telah mengatur nomor telepon khusus ini sebagai jalur komunikasi darurat. Laksmi menyadari bahwa Bima, atau mungkin salah satu pengawas Dito di lokasi tersembunyi, tahu bahwa bahaya telah berlalu atau bahaya baru telah datang. Bima sengaja menyimpan nomor ini agar suatu hari nanti Dito bisa menghubungi Laksmi. Laksmi sekarang tahu, Dito benar-benar masih hidup, disembunyikan oleh Bima untuk tujuan perlindungan. Dan sekarang, dia tahu di mana putranya berada. Laksmi dengan cepat mengembalikan folder itu ke tempatnya semula, menutup pintu arsip rahasia, dan menyelinap keluar dari rumah sakit secepat mungkin. Ia berhasil lolos tanpa ketahuan. Ia tidak mengemudi pulang. Ia mengemudi menuju alamat di peta yang ia potret. Saat fajar mulai menyingsing, Laksmi berada di jalan tol yang panjang, meninggalkan gemerlap kota, menuju tempat terpencil yang ditunjukkan oleh peta rahasia itu. Di saat yang sama, ia harus menghubungi Bima dan menuntut penjelasan. Ia harus tahu mengapa Bima membiarkannya menderita dalam duka selama 2 tahun demi rahasia yang ia yakini sebagai cinta. Konfrontasi tak terhindarkan itu harus terjadi. Laksmi mengendarai mobilnya menjauh dari kota. Fajar baru saja menyingsing, mewarnai langit timur dengan gradasi oranye dan ungu. Di kursi penumpang, tergeletak ponselnya yang berisi bukti foto-foto dari folder PPIA dan, yang paling penting, alamat terpencil Safe House 003. Ia memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Rasa was-was dan amarah membakar di dadanya. Namun, ia harus menuntaskan satu hal sebelum bertemu Dito. Konfrontasi dengan suaminya, Bima. Laksmi menepikan mobilnya sejenak di area istirahat yang masih sepi. Jari-jarinya menekan nomor telepon Bima. Panggilan itu tersambung, dan jantung Laksmi berdebar kencang, mempersiapkan diri untuk gempa emosi yang akan datang. Halo, sayang? Ada apa? Tumben sudah telepon sepagi ini. Suara Bima terdengar lelah, tetapi tenang, seolah ia baru bangun tidur. Ketenangan Bima adalah pemicu kemarahan Laksmi. Jangan berbohong padaku, Bima. Berhentilah bersikap seolah kita adalah pasangan normal yang baru bangun di hari Sabtu. Ada keheningan singkat di seberang telepon. La, ada apa? Kenapa suaramu tegang sekali? Bima terdengar sedikit waspada. Aku sudah tahu. Aku sudah tahu segalanya, kata Laksmi. Suaranya bergetar menahan ledakan yang siap dilepaskan. Aku tahu Dito masih hidup. Hening. Kali ini keheningan di telepon terasa begitu dalam dan mencekam, seolah Bima sedang menahan napasnya. Laksmi bisa mendengar suara napas Bima yang mendadak berat. Apa yang kamu bicarakan, Laksmi? Jangan mengada-ada. Kamu pasti kelelahan dan berhalusinasi. Itu karena kamu terlalu sedih. Jangan perlakukan aku seperti orang gila, Bima. Laksmi berteriak. Air mata tiba-tiba membanjiri matanya. Air mata pengkhianatan dan kelegaan bercampur aduk. Aku baru saja kembali dari rumah sakit Mitra Kasih. Aku bertemu Pak Dharma. Aku melihat foldernya. Aku melihat nama proyek Bima di dokumen program perlindungan identitas anak. Kalimat itu, terutama penyebutan PPIA,
bagaikan peluru yang menembus pertahanan Bima. "La, tunggu. Kamu tidak seharusnya tahu itu." Bima kini tidak lagi tenang. Suaranya terdengar panik dan putus asa. "Di mana kamu sekarang?" "Pulang." "La, kita bicara di rumah." "Tidak. Aku tidak akan pulang ke rumah yang didasari kebohongan selama 2 tahun." Laksmi mengambil napas dalam-dalam, merangkai setiap kata dengan emosi yang menyakitkan. 2 tahun, Bima. 2 tahun aku mengunjungi makam palsu. 2 tahun aku mati-matian menahan duka di depanmu. Dan kamu hanya melihatku, membiarkanku menderita. Demi Tuhan, apa yang kamu lakukan pada kita? Bima mulai terisak pelan di seberang sana. Itu adalah pertama kalinya Laksmi mendengar Bima menangis sejak malam Dito meninggal. "Aku minta maaf, sayang. Maafkan aku. Itu semua untuk melindungimu. Itu semua untuk melindungi Dito." "Akunya." Suaranya serak dan pecah. "Lindungi? Dengan memalsukan kematiannya? Dengan menukar putraku dengan sisa jenazah lain yang tak bernama?" Laksmi melontarkan detail yang ia baca di arsip rahasia. Detail yang harusnya hanya diketahui oleh Bima dan Pak Dharma. Bima terdiam total. Ia tahu, Laksmi telah melihat semuanya. Pengakuan tragis Bima. Setelah keheningan yang panjang, Bima mulai berbicara, perlahan, dengan nada yang penuh penyesalan. "Dengar. La, aku akan ceritakan semuanya. Tapi kumohon, dengarkan sampai selesai. Jangan tutup teleponnya." Bima menjelaskan bahwa kematian Dito 2 tahun lalu bukan kecelakaan biasa. Itu adalah upaya pembunuhan yang ditujukan kepada Dito sebagai sandera, atau kepada Bima sendiri melalui Dito. "Mitra bisnisku, Hartono. Dia terlibat dalam jaringan kejahatan transnasional. Saat itu, aku menemukan bukti-bukti yang sangat memberatkan tentang pencucian uangnya, dan aku mengancam akan membawanya ke polisi. Hartono tidak menyerangku. Dia tahu kelemahan terbesarku adalah Dito." Bima menceritakan malam kecelakaan itu. Mobil jemputan Dito memang sengaja ditabrak. Tetapi Hartono tidak tahu bahwa Bima sudah mengantisipasinya. "Aku sudah siapkan backup. Aku tahu mobil Dito akan diserang." Saat kecelakaan terjadi, Dito memang terluka parah, tapi dia masih hidup. Bima menjelaskan, ia telah mengatur seluruh skenario dengan Dr. Ananta dan Pak Dharma, yang ternyata adalah teman lamanya saat kuliah dan berhutang budi besar padanya. Mereka mengevakuasi Dito ke ruang operasi rahasia, sementara mengumumkan kematiannya ke publik. Hartono mengutus orang-orangnya untuk memverifikasi kematian Dito. Mereka meminta otopsi. Mereka meminta melihat jenazah. Aku harus sangat cepat dan meyakinkan. Jadi, aku menukarnya. Aku menggunakan jenazah anak tak bertuan yang baru meninggal di RSUD malam itu, yang kebetulan memiliki ciri-ciri fisik yang mirip Dito. Jenazah itu hanya diperlihatkan sekilas kepada orang-orang Hartono. Aku memalsukan semua dokumen, termasuk penolakan otopsi, agar tidak ada yang memeriksa lebih lanjut. "Kenapa kamu tidak memberitahuku?" tanya Laksmi. Suaranya kini lebih lembut, diselimuti rasa sakit. "Aku tidak bisa. Hartono mengawasiku. Aku tahu dia akan mengawasimu juga. Jika kamu tahu Dito masih hidup, kesedihanmu tidak akan tampak meyakinkan. Kamu tidak akan bisa berbohong. Kesedihanmu yang sejati adalah perlindungan terbaik untuk Dito, agar Hartono yakin bahwa putranya sudah tiada dan berhenti mencarinya." Bima terdiam. "Aku harus memilih. La, hidupmu dalam ketenangan palsu, atau hidup Dito dalam bahaya yang nyata." "Aku memilih Dito hidup. Aku memilih kamu selamat." Jalan menuju Safe House. Laksmi menyadari bahwa rasa sakitnya adalah harga yang harus dibayar untuk keselamatan Dito. Namun, pengkhianatan ini tetap tak termaafkan. "Jadi, Dito aman?" tanya Laksmi. "Dia aman di Safe House, di bawah pengawasan tim profesional. Tapi kenapa kamu bisa tahu dia hidup? Kenapa dia meneleponmu?" tanya Bima. Suaranya kembali panik. Laksmi menjelaskan tentang bisikan telepon dan nomor darurat misterius yang tertera di dokumen rahasia. "Aku tahu di mana dia, Bima. Aku punya alamatnya.
Aku sedang dalam perjalanan ke sana sekarang. Aku harus melihat putraku dengan mata kepala sendiri. Jangan. La. Tunggu aku. Aku akan menyusulmu. Aku baru saja mendapat telepon. Hartono sudah mulai curiga lagi. Jika kamu datang sendiri, itu akan membahayakan Dito. Biarkan aku yang menyelesaikannya. Pinta Bima memohon. Aku tidak akan menunggu lagi, Bima, jawab Laksmi tegas. Ia menutup telepon itu, memutus hubungan dengan Bima. Laksmi memasukkan gigi mobilnya dan melanjutkan perjalanan. Ia merasa dikhianati, tetapi ia juga merasakan gelombang energi yang luar biasa. Ia adalah seorang ibu, dan kini ia tahu anak yang ia tangisi selama 2 tahun masih hidup, menunggu di ujung jalan yang sunyi ini. Namun, kepanikan Bima tentang Hartono mengganggunya. Apakah pengejaran belum berakhir? Laksmi mempercepat laju mobilnya, mengikuti peta yang samar. Ia harus sampai di sana sebelum Bima, sebelum Hartono, dan sebelum bahaya apapun. Jalanan yang semakin menanjak dan berliku membawanya ke wilayah pegunungan yang terpencil. Ia harus segera melihat Dito, memeluknya, dan meyakinkan dirinya bahwa mimpi buruk 2 tahun ini akhirnya berakhir. Laksmi mengemudi tanpa henti, mengikuti peta kasar yang ia potret dari dokumen rahasia PPIA. Jalur yang dilaluinya semakin sepi dan sulit. Jalanan aspal berubah menjadi jalan berbatu yang menanjak, dikelilingi hutan pinus lebat yang diselimuti kabut pagi. Rasanya seperti memasuki dimensi lain, sebuah tempat yang sengaja disembunyikan dari dunia. Peta itu menunjuk ke sebuah daerah di kaki Gunung Merbabu, beberapa jam perjalanan di luar kota. Ini adalah lokasi yang sempurna untuk persembunyian, terpencil, sulit dijangkau, dan tertutup oleh vegetasi. Selama perjalanan, Laksmi tidak bisa berhenti memproses pengakuan Bima. Rasa sakit yang ditimbulkannya sangat nyata, tetapi fakta bahwa Dito masih hidup adalah sumber kekuatan yang tak terbatas. Bima memalsukan kematian. Ya, tetapi niatnya adalah melindungi. Laksmi mulai memahami dilema mengerikan yang dihadapi suaminya. Namun, pengkhianatan tetaplah pengkhianatan. Ia harus tahu mengapa Bima membiarkannya menderita sedalam itu, tanpa setidaknya sebuah petunjuk rahasia. Panggilan peringatan dari Bima. Saat mobil Laksmi melewati sebuah jembatan kayu tua, ponselnya berdering lagi. Kali ini, ia melihat nama Bima di layar. Ia menjawabnya. Suara knalpot mobil bergema di latar belakang. Kamu di mana? Lak? Aku tahu kamu sedang dalam perjalanan ke Cafe House 003. Suara Bima terdengar tegang, penuh kekhawatiran yang tulus. Aku hampir sampai. Jangan mencoba menghentikanku. Aku akan lihat anakku sekarang juga. Balas Laksmi dingin. Dengar. Sayang, Hartono tahu. Orang-orangnya melihatmu di rumah sakit. Pak Dharma panik dan membocorkannya saat ditekan. Mereka sekarang tahu kamu curiga dan mungkin sedang menuju ke sana. Bima berteriak. Suaranya dipenuhi peringatan. Cafe House 003 kini tidak aman. Jangan masuk sendirian. Hati Laksmi mencelos. Ancaman yang selama ini membuat Dito harus bersembunyi kini kembali muncul, dan Laksmi sendiri yang secara tidak sengaja memicu pengejaran ini. Aku harus datang. Aku tidak bisa membiarkan Dito menghadapi ini sendirian lagi, kata Laksmi, menolak mundur. Baiklah, aku akan menyusulmu. Aku akan siapkan tim aset darurat untuk mencegat mereka. Di mana posisimu sekarang? Tanya Bima. Laksmi memberikan petunjuk lokasi terakhirnya, lalu mematikan telepon. Ia tidak sepenuhnya mempercayai Bima lagi, tetapi ia membutuhkan informasi darurat. Merasakan kehadiran yang mengintai. Laksmi memacu mobilnya lagi. Jalanan berkelok-kelok tajam. Peta menunjukkan bahwa tujuannya hanya beberapa kilometer di depan, di balik tikungan besar di dekat tebing. Saat mobilnya melewati tikungan itu, Laksmi melihatnya. Sebuah mobil sedan hitam besar, yang terlihat terlalu mewah dan terlalu bersih untuk jalanan pedalaman seperti ini, diparkir di balik sebatang pohon beringin tua. Sedan itu tidak bergerak, tetapi jendela filmnya yang gelap mencegah Laksmi melihat siapa di dalamnya. Mobil itu terasa asing, dingin, dan mengancam. Naluri Laksmi berteriak,
Bahaya. Ia menekan pedal gas lebih dalam. Jantungnya berdebar kencang. Ia yakin, itu adalah orang-orang suruhan Hartono, yang sudah lebih dulu tiba untuk mengintai Safe House. Mereka pasti melihat mobilnya. Laksmi menoleh ke kaca spion tengah. Benar saja, lampu depan mobil hitam itu menyala. Mobil itu mulai bergerak, mengikuti Laksmi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Pengejaran yang mendebarkan. Pengejaran pun dimulai di jalur pegunungan yang sempit dan berbahaya. Laksmi mengemudi secepat mungkin. Mobilnya berguncang hebat melewati lubang dan bebatuan. Ia harus segera mencapai Safe House dan memperingatkan Dito serta wali asuhnya. Mobil hitam itu semakin mendekat. Laksmi bisa mendengar suara mesin yang menderu di belakangnya. Di jalur yang lurus, mobil hitam itu mencoba menyalip. Laksmi dengan insting bertahan hidup yang tiba-tiba muncul, membanting setir ke kiri, menghalangi jalur mobil Hartono. Ia tidak tahu apa yang akan dia lakukan jika mereka berhasil menyalipnya. Menculiknya? Membunuhnya? Atau yang paling buruk, menculik Dito lagi? Saat Laksmi melewati pohon pinus besar, ia melihat apa yang dicari di peta. Sebuah jalan setapak tanah merah kecil, nyaris tak terlihat, yang disamarkan dengan tumpukan kayu bakar. Itu pasti jalan masuk menuju Safe House 003. Laksmi membanting rem, berbelok tajam ke jalan setapak itu, nyaris menabrak tumpukan kayu. Mobilnya miring berbahaya, dan asap tebal mengepul dari ban yang bergesekan dengan batu dan tanah. Mobil hitam di belakangnya tidak sempat bereaksi secepat Laksmi. Pengemudi mobil itu mengerem mendadak, menyebabkan ban mobil berdecit keras di jalan berbatu, dan hampir menabrak tebing di sisi jalan. Laksmi memacu mobilnya di jalan setapak yang sempit. Jalan ini penuh dengan lumpur dan akar pohon. Mobilnya tergoncang hebat. Namun, ia tidak peduli. Ia hanya punya satu pikiran. Dito. Suara tembakan. Tiba-tiba, Laksmi mendengar bunyi keras dari belakang, disusul suara pecahan kaca. Dor. Itu adalah suara tembakan. Mobil hitam itu berhasil stabil dan kini mereka menembak ban mobil Laksmi. Laksmi menjerit, merasakan kaca belakang mobilnya retak dan pecah berkeping-keping. Salah satu ban mobilnya pasti tertembak, karena mobil mulai oleng dan sulit dikendalikan. Ia mencoba fokus, mencari tanda-tanda bangunan. Di ujung jalan setapak, ia melihatnya. Sebuah rumah kayu tua yang tersembunyi di balik bukit kecil, dikelilingi pagar kawat. Rumah itu terlihat sederhana, tetapi kokoh. Dito, Mama datang, gumam Laksmi. Air mata mengalir bersama keringat. Ia mengemudi ke arah pagar. Ia melihat seorang wanita parubaya, yang pasti Ibu Kartika, wali asuh Dito, bergegas keluar dari rumah. Wajahnya pucat karena mendengar suara tembakan. Laksmi menabrakkan mobilnya ke gerbang kayu tua itu hingga roboh, mengabaikan mobilnya yang sudah rusak parah. Ia keluar dari mobil yang oleng itu dan berlari sekuat tenaga menuju pintu rumah. Di belakangnya, ia mendengar pintu mobil hitam itu dibanting keras. Hartono dan anak buahnya sudah sampai. Ini adalah akhir dari pengejaran dan awal dari pertarungan terakhir. Laksmi berlari ke pintu depan, di mana Ibu Kartika menunggunya dengan wajah ketakutan. "Di mana Dito?" teriak Laksmi. Napasnya tersengal-sengal. "Di kamar belakang. Cepat, Bu. Mereka datang." Laksmi tidak menunggu lagi. Ia menerobos masuk, meninggalkan Ibu Kartika yang buru-buru mengunci pintu depan. Laksmi berlari melewati ruang tamu yang gelap, menuju ke kamar tidur paling belakang. Ia mendengar suara langkah kaki keras di teras. Pintu depan sedang didobrak. Laksmi harus cepat. Ia harus melihat putranya. Laksmi menerobos masuk ke kamar belakang. Jantungnya berdentam keras, memompa darah dengan liar. Udara di dalam kamar terasa hangat dan berdebu. Namun ada aroma familiar yang tak lekang oleh waktu. Aroma Dito. Di sudut kamar, meringkuk di balik lemari kayu tua, adalah seorang anak laki-laki. Ia tampak lebih kurus dan sedikit lebih tinggi dari bayangan Dito yang Laksmi simpan di kepalanya. Tetapi matanya, mata Hazel yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu, tidak mungkin salah. Itu adalah Dito. "Dito, sayangku." Laksmi menjatuhkan diri ke lantai,
Air mata kelegaan membanjiri wajahnya. Rasa duka, pengkhianatan, dan ketakutan yang ia bawa selama 2 tahun seolah lenyap seketika. Ia merangkak cepat menuju putranya, mengabaikan suara dobrakan pintu di ruang depan yang kini terdengar memekakan telinga. Anak laki-laki itu, Dito, juga tampak ketakutan dan bingung. Namun, saat ia melihat wajah Laksmi, ada pengakuan yang murni dan tulus di matanya. Bibirnya gemetar. "Bebu, Mama." Dito berbisik. Suaranya persis seperti yang didengar Laksmi di telepon misterius itu. Serak, tetapi penuh kerinduan. Laksmi tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Ia menerjang maju dan memeluk putranya dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Pelukan itu adalah pelukan yang telah ia impikan. Ia tangisi. Ia doakan selama 730 hari yang penuh penderitaan. Ia menciumi puncak kepala Dito, menghirup aroma rambutnya, dan memastikan bahwa tubuh hangat ini, jantung yang berdetak ini, adalah nyata. "Nak, ini Mama. Ini Mama," isak Laksmi, menenggelamkan wajahnya di bahu Dito. Dito membalas pelukan itu dengan erat, seolah takut ibunya akan menghilang lagi. "Mama, aku tahu Mama akan datang. Aku minta maaf aku tidak bisa telepon lebih lama." Mereka selalu mengambil ponselnya. Alasan telepon misterius. Di tengah pelukan yang mengharukan itu, Laksmi teringat ancaman yang mengejar mereka. "Kenapa kamu menelepon, Nak? Kenapa sekarang?" tanya Laksmi, suaranya sedikit tercekat. Dito menjelaskan bahwa ia nekat menghubungi ibunya setelah ia mendengar percakapan antara Ibu Kartika dan salah satu pengawal yang menjaga rumah itu beberapa hari lalu. Mereka bilang, orang jahat itu, Hartono, sudah tenang. Sudah 2 tahun. Program ini mungkin bisa diakhiri. Aku sangat senang. Aku merindukan Mama. Tapi semalam, Ibu Kartika mendapat telepon yang sangat aneh. Dia panik dan menyembunyikan ponsel itu. Aku berhasil mengambilnya saat dia tidur. Aku tahu itu nomor darurat yang selalu Papa bilang jangan pernah digunakan kecuali keadaan darurat. Tapi aku tidak tahan lagi. Ma, aku hanya ingin Mama tahu aku hidup. Dito tidak tahu bahwa tindakannya justru memicu Hartono untuk bertindak lebih cepat. Yang mengetahui dari Pak Dharma bahwa Laksmi sedang menyelidiki. Namun, tindakan Dito jugalah yang menyelamatkan Laksmi, karena ia memaksanya mencari kebenaran. Kedatangan Bima dan kekacauan. Di luar kamar, terdengar suara tembakan lagi, kali ini lebih dekat, disusul teriakan. Rupanya, Ibu Kartika sedang melawan para penyusup. Laksmi dan Dito bersembunyi semakin dalam di balik lemari. Tiba-tiba, pintu kamar didobrak keras. Bukan orang-orang Hartono. Itu adalah Bima, suaminya, yang wajahnya penuh luka dan keringat. Di belakangnya, berdiri 2 pria berbadan besar berpakaian hitam, tim aset yang ia sebutkan. "La, kalian baik-baik saja?" Bima berlari ke arah mereka. "Bima!" Laksmi memanggil namanya, kini dengan campuran amarah dan kelegaan. "Dito!" Bima langsung memeluk putranya dengan erat. Pelukan yang syarat dengan penyesalan dan cinta seorang ayah yang terpisah paksa. "Maafkan Papa. Nak, maafkan Papa." Bima kemudian menoleh pada Laksmi. Air matanya mengalir. "Aku minta maaf. Sayang. Aku tahu tidak ada kata yang bisa membenarkan kebohongan ini. Tapi aku harus memastikan dia hidup. Hanya dengan cara ini Hartono percaya." "Aku mengerti, Bima. Tapi kita tidak punya waktu untuk ini." Laksmi menunjuk ke pintu. "Hartono ada di luar. Dia tahu kita ada di sini." "Aku tahu," kata Bima tegas. Matanya berubah menjadi mata seorang pebisnis yang siap menghadapi krisis. "Aku menghubungi tim keamananku. Mereka sedang mengamankan Hartono dan anak buahnya di luar. Tapi kita harus pergi sekarang." Kesimpulan dan keputusan baru. Bima menjelaskan dengan cepat. Sekarang, setelah Hartono dan timnya tahu bahwa Dito masih hidup, Cafe House 003 tidak lagi aman. Mereka tidak bisa kembali ke identitas lama mereka. Kita harus menghilang. La, aku sudah siapkan segalanya. Identitas baru. Negara baru.
Kita akan memulai hidup dari nol. Benar-benar dari nol. Hanya kita bertiga. Laksmi melihat wajah Bima. Wajah yang kini tidak lagi menyimpan rahasia. Wajahnya menunjukkan keputusan yang teguh dan cinta yang tidak pernah padam. Ia melihat kejujuran di mata suaminya. Laksmi mengangguk, memegang erat tangan Dito yang kini menatap ibunya dengan mata penuh harapan. Baik, kita pergi. Kita akan tinggalkan semua ini. Dito tersenyum, senyum ceria yang sudah lama tidak dilihat Laksmi. Kita pergi berpetualang, Ma. Melihat senyum putranya, semua rasa sakit Laksmi sirna. Itu adalah tujuan Bima selama ini. Kehidupan Dito. Bima meraih tangan Laksmi. Dito di tengah mereka. Tim aset Bima telah berhasil menahan para penyerang di luar. Mari kita tinggalkan makam palsu itu, identitas palsu itu, dan memulai hidup kita yang nyata, kata Bima. Laksmi menatap suaminya dan mengangguk. Ia tidak akan pernah melupakan pengkhianatan itu, tetapi ia akan memaafkan, demi masa depan mereka. Mereka bertiga keluar melalui pintu belakang yang mengarah ke hutan. Rumah itu kini menjadi saksi bisu dari konspirasi yang berakhir. Di belakang mereka, sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan, mungkin dipanggil oleh tim keamanan Bima. Laksmi, Bima, dan Dito, yang kini memiliki identitas baru sebagai keluarga Aditya Wira Utama, berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap, menuju ke mobil lain yang telah disiapkan Bima. Mereka meninggalkan segala yang mereka miliki, harta, pekerjaan, dan masa lalu, demi satu hal yang paling berharga, kesempatan kedua. Perjalanan mereka baru saja dimulai. Laksmi, Bima, dan Dito tidak melihat ke belakang saat mereka melarikan diri dari Safe House 003. Mereka dijemput oleh kendaraan SUV yang kokoh dan tidak mencolok, dikemudikan oleh salah satu anggota tim keamanan Bima. Di pangkuan Laksmi, Dito tidur pulas, lelah akibat ketegangan dan luapan emosi. Dalam perjalanan menuju bandara kecil yang jauh di luar kota, Bima menjelaskan sisa-sisa urusan yang harus ia selesaikan. Hartono dan anak buahnya sudah ditahan oleh timku. Sebelum polisi tiba, mereka akan diurus secara internal. Lak, jangan khawatir, Hartono tidak akan bisa mendekati kita lagi. Bima berkata, suaranya kini kembali tenang, tetapi penuh kelelahan. Bagaimana dengan Pak Dharma? Dan rumah sakit Mitra Kasih? Tanya Laksmi, menatap dingin ke jalanan yang gelap. Pak Dharma adalah korban. Dia melakukannya untuk melunasi utang lama padaku. Dia tahu dia melakukan kejahatan medis, dan dia akan menanggung risikonya. Jelas Bima. Aku sudah menyiapkan jalan keluar baginya untuk menghilang juga, jika ia mau. Rekam medis palsu Dito, folder PPIA, semua sudah dihilangkan dari RS. Rumah sakit Mitra Kasih akan menghadapi penyelidikan, tetapi tanpa bukti fisik, hanya akan dianggap sebagai kesalahan administrasi, bukan konspirasi. Laksmi menyadari betapa kuatnya jaringan Bima. Selama 2 tahun, suaminya tidak hanya berduka palsu, tetapi juga membangun benteng pertahanan rahasia. Lalu bagaimana dengan jenazah yang kita makamkan, Bima? Laksmi bertanya, suara tercekat. Itu adalah pertanyaan terberat yang menghantui jiwanya. Bima terdiam sejenak. Itu adalah jenazah anak yang meninggal akibat demam berdarah di RSUD. Tidak ada keluarga yang mengklaimnya. Kami melakukan pertukaran identitas. Kami memastikan ia dimakamkan dengan layak, dengan nama Dito. Aku tahu ini kedengarannya kejam, Lak, tapi aku tidak punya pilihan. Laksmi hanya mengangguk. Ia tidak bisa mencerna kekejaman logis ini. Ia hanya bisa memeluk Dito erat-erat. Persiapan menuju kehidupan baru. Tujuan mereka adalah sebuah jet pribadi yang disiapkan Bima di sebuah landasan udara rahasia. Selama penerbangan singkat itu, Bima menyerahkan folder baru kepada Laksmi. Ini adalah kita yang baru, katanya. Kita bukan lagi Laksmi dan Bima Ardiansa. Kita sekarang adalah Aditya Wira Utama dan orang tuanya. Folder itu berisi paspor, KTP, dan kartu keluarga baru dengan kewarganegaraan ganda. Nama Laksmi berubah menjadi Rizka, dan Bima menjadi Wirawan.
Mereka akan terbang ke salah satu negara di Amerika Selatan, tempat yang Bima yakini Hartono dan jaringannya tidak akan bisa menjangkau mereka. Bima sudah memindahkan sebagian besar asetnya ke rekening luar negeri yang tidak terdeteksi. Laksmi menatap foto di paspor barunya. Wajah asing yang dipaksakan senyumnya. Ia telah meninggalkan identitasnya, rumahnya, dan semua kenangannya yang sah. Bagaimana dengan Santi? Teman-temanku. Mereka akan berpikir kita menghilang karena masalah Hartono. Aku sudah atur surat perpisahan palsu. Kita harus memutus semua kontak. Demi keselamatan Dito, dan kita semua, jelas Bima. Laksmi melihat Dito, yang kini menjadi Aditya, tertidur di sebelahnya. Keputusan ini berat, tetapi tidak ada jalan kembali. Dampak pada mitra kasih dan Dokter Ananta. Beberapa hari setelah kepergian keluarga Ardiansa, berita kecil muncul di surat kabar lokal. Rumah sakit mitra kasih sedang diselidiki atas dugaan kelalaian administrasi dan hilangnya beberapa arsip penting. Kepala rumah sakit, Pak Dharma, tiba-tiba mengundurkan diri dan menghilang tanpa jejak. Dokter Ananta, yang ternyata adalah orang yang sangat berutang budi pada Bima pernah menyelamatkan karir Ananta dari kasus malpraktik besar, memutuskan untuk tetap di tempatnya. Ia bersaksi bahwa kematian Dito memang nyata, dan semua dokumen di RS adalah sah. Ia tidak akan mengkhianati rahasia Bima, karena itu adalah harga dari hidupnya sendiri dan Dito. Tanpa bukti fisik, karena semua arsip PPIA telah dihilangkan, dan dengan jenazah yang sudah dimakamkan selama 2 tahun, polisi tidak punya dasar untuk menggali lebih lanjut. Kisah kematian Dito Ardiansa tetap tercatat sebagai tragedi kecelakaan tunggal. Hanya Laksmi, Bima, dan Dito, sekarang Aditya, yang membawa beban kebenaran itu. Mereka adalah hantu bagi kehidupan lama mereka. Mereka tiba di negara baru. Tempat itu hangat, dengan lautan biru dan pegunungan hijau yang menjulang. Bahasa, budaya, segalanya terasa asing. Saat mereka meninggalkan bandara, Dito terbangun. Ia melihat sekelilingnya dengan mata berbinar. "Mama, kita benar-benar pindah rumah?" tanya Dito. Suaranya penuh rasa ingin tahu anak-anak. "Iya, sayang. Kita akan punya rumah baru, nama baru. Kita mulai petualangan baru," jawab Laksmi, tersenyum tulus untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Ia meraih tangan Bima. Hubungan mereka masih tegang, masih terhalang oleh lapisan pengkhianatan yang tebal. Tetapi demi Dito, dan demi keselamatan mereka akan berusaha membangun kembali. Makam palsu itu sudah ditinggalkan. Pengejaran sudah berakhir. Babak baru hidup mereka, bebas dari bayangan Hartono dan kebohongan, siap untuk dimulai. Rio de las Flores, sebuah desa pesisir kecil di Amerika Selatan, jauh dari ingar-bingar Jakarta dan bayangan ancaman. Rumah baru bagi Laksmi, Bima, dan Dito. Di sini, di bawah matahari yang terik dan di samping Samudra Atlantik yang tenang, mereka berusaha merajut kembali kehidupan sebagai keluarga Aditya Wira Utama. Laksmi kini bernama Rizka, Bima adalah wirawan, dan Dito adalah Aditya. Mereka menempati rumah kayu sederhana yang menghadap ke pantai. Setiap pagi, Laksmi akan duduk di teras, memandangi ombak, sebuah ritual sunyi yang menggantikan ziarah sedih yang ia lakukan selama 2 tahun. Pemulihan dan rekonsiliasi. Pemulihan hubungan Laksmi dan Bima berjalan perlahan. Kehadiran Dito adalah berkat yang kuat, tetapi bayangan pengkhianatan masih terasa. Laksmi kesulitan menatap Bima tanpa mengingat bagaimana suaminya berdiri di sampingnya di pemakaman palsu itu. Suatu sore, saat Dito sibuk membangun istana pasir yang ambisius, Laksmi dan Bima duduk di bawah pohon kelapa. "Aku sudah membereskan sisa-sisa urusan terakhir," kata Bima, memecah keheningan. "Hartono dan jaringannya dipastikan tidak akan bisa mengganggu kita lagi. Kasus di rumah sakit juga sudah ditutup. Kita aman. La, identitas lama kita sudah terkubur." Laksmi mengangguk. "Aku tahu. Aku merasakan keamanannya. Tapi, Bima, kamu tidak hanya memalsukan kematian Dito. Kamu memalsukan pernikahan kita selama 2 tahun itu." Bima menunduk.
Aku tahu. Aku hidup dalam neraka pribadi. Lak, setiap kali kamu menangis, aku harus menahan diri untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Aku harus meyakinkan semua orang, terutama Hartono, bahwa aku juga berduka. Aku minta maaf. Aku hanya bisa memberimu kejujuran sekarang, dan sisa hidupku untuk membuktikan cintaku. Laksmi melihat ketulusan di mata suaminya. Ia telah mendapatkan kembali putranya. Dan ia telah mendapatkan kembali suaminya, meskipun dalam versi yang lebih jujur dan penuh luka. Aku memaafkanmu, kata Laksmi. Air matanya menetes. Kali ini bukan karena duka, melainkan pelepasan. Tapi kita harus membangun ini dari awal. Tanpa rahasia, Bima. Demi Aditya. Ketenangan sang anak. Dito, yang kini menjadi Aditya, adalah yang paling cepat beradaptasi. Ia tampak lebih bebas, lebih ceria, seolah-olah ia baru saja dibebaskan dari sangkar yang tidak ia sadari. Ia sangat mencintai pantai, menghabiskan waktunya berenang dan belajar melaut. Satu-satunya koneksi yang ia pertahankan dari masa lalunya adalah panggilannya kepada Laksmi. Ketika mereka hanya bertiga, ia akan memanggil, "Mama." Suatu malam, Dito bertanya pada Laksmi, "Mama, apakah kita akan punya nisan lagi di tempat baru ini?" Laksmi memeluknya erat. "Tidak, Nak. Kita tidak akan punya nisan. Di sini, kita hanya akan punya kehidupan. Kita tinggalkan yang lama, dan kita hidupkan yang baru." Dito tersenyum. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai anak yang mati, tetapi sebagai anak yang memulai petualangan. Ia menyadari bahwa bisikan misterius yang ia kirimkan dari Safe House itu bukan hanya memohon bantuan, tetapi juga menarik ibunya kembali ke kehidupan nyata. Penutup dan awal baru. Laksmi Ardiansa, Bima, dan Dito telah tiada. Yang tersisa adalah Rizka, Wirawan, dan Aditya, sebuah keluarga yang selamat dari konspirasi yang mengerikan. Mereka telah mengorbankan identitas dan kehidupan lama mereka, tetapi dengan imbalan kebenaran yang tak ternilai. Laksmi menatap suaminya. Meskipun perjalanan mereka penuh luka dan kebohongan yang menyakitkan, mereka telah menemukan jalan kembali. Mereka telah berdamai dengan bayangan Hartono, dengan ketakutan dari rumah sakit Mitra Kasih, dan dengan nisan kosong yang mereka tinggalkan. Di Rio de las Flores, tidak ada lagi bayangan. Hanya ada matahari, ombak, dan suara tawa Dito yang bergema, menandakan bahwa ia, sang anak yang dinyatakan meninggal, benar-benar hidup dan bebas. Mereka telah meninggalkan makam palsu itu, dan kini mereka menatap ke masa depan. Mereka telah memilih untuk hidup, bersama-sama, memulai babak yang sesungguhnya. Tamat.